Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Firmansyah, program studi pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka dari semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelelahan dan overtraining. Pengertian: kelelahan dapat didefinisikan sebagai menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan yang disandangnya adalah yang benar-benar karena melakukan pekerjaan itu. Jadi kelelahan dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan yang dikerjakan itu. Perlu ditekankan bahwa kelelahan yang disandangnya adalah yang benar-benar karena melakukan pekerjaan itu. Masalahnya karena ada hal-hal juga yang dapat menurunkan kapasitas kerja, misalnya pengaruh obat, pengaruh sakit, atau karena kurangnya minat. Baik, dilanjut bagian A, bentuk kelelahan. Kelelahan mental. Kelelahan mental adalah kelelahan yang merupakan akibat dari kerja mental. Yang kedua, kelelahan fisik. Kelelahan fisik disebabkan oleh kerja fisik atau kerja otot. Contoh kelelahan mental. Contoh kelelahan mental seperti banyak pikiran atau sedang memikirkan apapun itu yang bisa menyebabkan sakit. Kelelahan fisik karena aktivitas gerak atau ketika olahraga. B. Simptomatika kelelahan. Sebagian dari manifestasi kelelahan bersifat subjektif, sedangkan sebagian lainnya bersifat objektif bila konsep kelelahan yaitu menurunnya kapasitas kerja. Sebagian dari manifestasi kelelahan bersifat subjektif, sedangkan sebagian lainnya bersifat objektif bila konsep kelelahan itu menurunnya kapasitas kerja oleh sebab melakukan pekerjaan itu diterima, maka perlu dipahami bahwa kesan subjektif dari kelelahan seringnya merupakan indeks yang semu, karena orang sering merasakan adanya perasaan lelah, tetapi ternyata bila ia terus bekerja, kapasitas kerjanya adalah besar, dan rasa lelah itu kemudian hilang ketika ia sudah menjadi panas terhadap tugasnya. Rasa subjektif. Kelelahan fisik ternyata adalah sensasi kompleks yang sangat luas dengan variasi yang sangat besar, tergantung pada macam kerjanya. Mungkin dirasakan sebagai kelelahan lokal pada otot-otot yang aktif, atau rasa lelah pada seluruh tubuh, atau rasa mengantuk. Mungkin juga ada rasa lelah di kepala, rasa nyeri di punggung, atau di kepala yang tidak jelas lokasinya. Dilanjut bagian C, penyebab kelelahan. Sumber daya. Yang pertama, sumber daya habis atau tidak diperoleh. Kedua, tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan elektrolit asam basa di dalam cairan tubuh. Yang keempat, terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air dalam tubuh. Bagian D, kemungkinan tempat-tempat kelelahan. Yang pertama, serabut otot. Yang kedua, keping ujung saraf motorik atau motor nervendeplete di dalam otot. Yang ketiga, serabut saraf motorik itu sendiri. Yang keempat, sinaps di dalam ganglion saraf dan di
susunan saraf pusat. Yang kelima, badan sel saraf. Yang keenam, ujung saraf sensoris di dalam otot atau dimanapun di dalam tubuh. Lanjut, bagian G, overtraining. Yang pertama, harapan yang berlebihan yang melebihi kapasitas fungsional otak menjadi pemicu terjadinya neurosis atau overtraining. Yang kedua, ciri-ciri utamanya adalah kelelahan yang tinggi, respons terhadap latihan yang tidak ekonomis dan tidak seimbang, pemulihan yang lambat sekalipun terhadap latihan yang ringan. Yang ketiga, overtraining adalah polisymptomatic dengan gejala yang bermacam-macam sehingga diagnosisnya yang tepat memerlukan pengertian mengenai metodologi latihan serta dengan melakukan anamnesis yang teliti, etologi penyebab, sistemologi, dan tanda-tanda. Yang keempat, diagnosis. Tergantung pada gejala, riwayat, serta pemeriksaan fungsional. Yang kelima, pengobatan ataupun penyembuhan. Yang pertama, hentikan latihan dan kompetisi dan upayakan untuk beristirahat pada ketinggian 600 sampai 800 meter. Yang kedua, pemulihan hendaknya dirangsang dengan menggunakan zat-zat ergogenik, glukos ataupun glukosa, vitamin, garam-garam dan obat-obat anabolik. Yang ketiga, berikan vitamin-vitamin. Yang keempat, paksakan melakukan istirahat aktif. Yang kelima, dukung dan psikoterapi ataupun sugesti, yoga autogenik, training, dan fisiohydroterapi. Kesimpulannya, diagnosis overtraining adalah hal yang sangat serius, walaupun pada saat ini hal itu sangat jarang terjadi pada olahraga. Masalah itu sudah sangat dipahami oleh para dokter olahraga dan hendaknya tidak dikacaukan dengan sindroma harapan berlebihan atau kelelahan olahraga. Dalam hal ini sangat perlu mengembangkan metode kesehatan olahraga yang tepat untuk mensupervisi latihan-latihan olahraga sehingga demikian mencegah terjadinya kondisi yang dapat membahayakan atlet, timnya, atau bahkan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.